Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di pertemuan KD yang keempat, kita akan membahas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun ekonomi di Madinah. Di mana dalam pertemuan kemarin kita bahas tentang perjuangan Nabi di Mekah dan Madinah. Nah, ini KD yang terakhir dari kelas 7 semester awal ini. Semester dasar adalah perjuangan Nabi Muhammad SAW membangun ekonomi di Madinah. Yang akan kita pelajari adalah bagaimana strategi Nabi dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi perdagangan. Sebelumnya, marilah kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan persiapkan alat tulis dan apa yang harus kalian siapkan. Dan tentunya dalam video kali ini akan bahas secara global saja dan lebih banyaknya kamu pelajari sendiri. Karena sudah banyak referensi yang sudah ada, tinggal kamu cari, kamu Google juga boleh. Yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana strategi Nabi dalam membangun perekonomi masyarakat Madinah, baik sosial ekonomi, sehingga kemudian Madinah menjadi negara yang menjadi sebuah kota yang maju, aman, dan berakhlakul karimah, di mana masyarakatnya itu adalah masyarakat yang bertauhid kepada Allah, yang bertujuan kepada Allah, dan dari sisi-sisi sosial kemasyarakatan politik hukumnya itu juga mengacu keadilan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Madinah yang dibangun oleh Nabi ini secara moral ini merupakan referensi utama dalam agama Islam. Walaupun tidak kemudian harus sesuai setting sosialnya sama, tapi nilai-nilai yang dibangun oleh Nabi itu memang menjadi dasar Islam berkembang di Madinah, kemudian berkembang di negara, di kota-kota lain, sehingga kemudian pada zaman Bani Umayyah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah berhasil mengembangkan Islam menjadi sebuah negara didaya dan menjadi sebuah Islam menjadi sebuah peradaban yang dimana disebut dengan Golden Age, masa keemasan, dimana menjadi rujukan seluruh dunia dalam penemuan-penemuannya dalam bidang sains dan teknologi, memunculkan banyak sekali tokoh dan bisa memajukan peradaban dari Islam yang berdasarkan tauhid, berdasarkan la ilaha illallah, akhirnya memajukan peradaban dunia. Tidak hanya beribadah melulu, tapi juga mengembangkan sunatullah yang lain, yang maksudnya sunatullah ini tidak ada hukum Islam atau hukum fikih, tapi juga hukum kealaman. Jadi bisa memadukan antara ilmu keislaman dan ilmu kealaman. Dan Islam yang berkembang sedemikian itu dulunya adalah dibangun oleh Rasulullah, dan kita akan belajar tentang metode dan strategi Nabi dalam membangun dasar-dasar fondasi perkembangan peradaban Islam tersebut. Dimulai dari Nabi membangun Masjid Nabawi, ini adalah masjid peninggalan Nabi SAW. Dengan
seperti yang saya kemarin sudah dipelajari, yaitu mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin dan juga suku-suku yang ada di Madinah, karena persaudaraan itu menjadi kunci. Ketika ingin maju, maka cara yang pertama harus dilakukan adalah damai dulu. Kalau sudah damai, maka kemudian bisa berpikir tentang masa depannya. Kemudian juga meratakan, menyamaratakan ekonomi, dalam arti jangan terlalu ada banyak orang miskin. Orang kaya disedekah, membangun pasar untuk perdagangan, untuk sirkulasi distribusi, ke pemerataan ekonomi. Langkah-langkah Nabi SAW dalam perekonomian, yang pertama mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, menempatkan orang-orang fakir miskin di Masjid Nabawi, menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin, baik bertani, berdagang, kemudian menggunakan zakat untuk pemerataan ekonomi dan juga membangun pasar secara umum. Kemudian aspek politik yang dibangun oleh Nabi adalah musyawarah. Musyawarah dijadikan dasar untuk mengembangkan setiap persoalan-persoalan ada, menyelesaikan, mengembangkan usulan, semua dilakukan dengan bermusyawarah. Di musyawarah ini adalah dasar utama gotong royong. Aspek sosial masyarakat tidak membeda-bedakan. Ini juga yang menjadi dasar dalam membangun peradaban Madinah. Jadi menerapkan sistem persatuan dan kesatuan. Dan juga saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling jenguk-menjenguk. Antara Islam itu ta'aruf, kemudian saling berkenalan, saling tafahum, saling memahami, dan saling memikul beban. Ini menjadi dasar perjuangan Nabi untuk membangun peradaban Madinah. Apabila dikaitkan dengan masyarakat muslim sekarang, khususnya di Indonesia, dapat kita jumpai berbagai tradisi yang menunjukkan kebudayaan yang berkembang pada masa Nabi, seperti tradisi silaturahim, ini yang ada di Indonesia, tradisi gotong royong dalam membangun sarana ibadah, membangun masjid, membangun sarana umum, tradisi menjenguk orang sakit dan membantu orang yang terkena musibah. Ini merupakan kemiripan-kemiripan yang apa yang telah dibangun oleh Nabi dan juga dibangun oleh para pendahulu di Indonesia, yang juga banyak para wali yang telah memperjuangkannya. Dari aspek ekonomi, pada tahun-tahun awal pemerintahan Islam di Madinah hampir tidak memiliki sumber pemasukan atau pengeluaran. Seluruh tugas pemerintahan dilaksanakan komunal secara gotong royong, sukarela. Mereka memperoleh pendapatan dari berbagai sumber yang tidak terikat. Akan tapi ketika masyarakat Madinah sudah tentram dan kuat, maka pada waktu itu kewajiban bayar zakat dan pajak mulai diterapkan sebagai sumber pendapatan negara. Pajak pada saat itu dipungut semata berdasarkan standar cukup atau berdasarkan kadar kebutuhan negara. Dan juga menerapkan sistem koperasi. Masyarakat muslim Madinah yang rata-rata berprofesi sebagai pedagang dan petani sangat antusias menerima dengan senang hati ajakan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya para pedagang petani muslim dengan kesadaran sendiri mau mengeluarkan zakat dan pajak demi mewujudkan masyarakat ekonomi Madinah yang maju secara ekonomi dan kebudayaan. Di samping ajakan untuk bayar zakat, Nabi Muhammad juga melarang masyarakat Muslim Madinah melakukan praktek riba dan penipuan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, sehingga dari contoh-contoh di atas itu maka tercapailah sebuah peradaban yang maju, yang ini sebagai dasar
dasar dasar fondasi peradaban, tapi kemudian nanti para para pemberi para penerusnya memperjuangkan akhirnya Islam menjadi peradaban yang maju. Demikian yang kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Ya, saya ulang-ulang lagi bahwa silakan pelajari sendiri dan nanti tugas akan disusul dengan ulangan dan kita siapkan nanti di Google Form untuk pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.